Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda yang pada minggu ini kita telah mencoba pertemuan tatap muka terbatas. Baiklah, di pertemuan pertama setelah penilaian tengah semester ini, kita buka halaman 34, silakan. Bagi yang tidak sempat melihat tayangan ini, Anda bisa lihat di halaman 34, 35 dan 36. Unit 3. The title of Unit 3 is How to Make a Delicious Food. Delicious in bahasa Indonesia is lezat atau enak. How to make a delicious food. Bagaimana membuat makanan yang lezat. Kompetensi inti ada dua poin. Yang pertama adalah memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, kompetensi intinya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan baik itu mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak baik itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini poinnya adalah sumber lain. Anda bisa mencari di luar sana banyak sumber-sumber lain yang mudah-mudahan bermanfaat. Kompetensi dasarnya ada dua juga. 3.4 membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep masakan, minuman, dan manual. Ini manual mungkin kita akan bahas di minggu depan. Resep informasinya pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Poin yang kedua adalah menangkap makna secara konstekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Ada dua tujuan dalam chapter ini. Di akhir chapter ini, the student will be able to dapat atau mampu, di mana Anda diharapkan mampu understand the lesson, memahami pelajaran tentang prosedur take of receive, and understand the lesson about procedure take of manual. Ini nanti kita bahas next week. Kita akan coba bahas ini tujuan yang pertama, memahami pelajaran tentang tek-tek prosedur atau resep. Have you ever made food or drink by yourself? Apakah Anda pernah membuat makanan atau minuman sendiri?
Tell us how to make, ceritakan how to make, bagaimana membuat makanan atau minuman. In making food, dalam pembuatan makanan, you need, Anda perlu ingredient, barang-barang atau bahan-bahan, and then you will do, ini kurang N, and then you will do some step. Setelah Anda punya barang-barang atau bahan-bahannya, Anda akan melakukan some step, beberapa langkah. There is a genre of the text. Ada jenis teks untuk menerangkan proses membuat makanan tersebut, which tell us about those matter. Di mana teks itu, genre itu tell us, memberitahu kita tentang hal-hal tersebut di atas, yaitu teks prosedur. The social function of the procedure tag is to describe, di mana fungsi sosial dari tag prosedur ini adalah to describe, menggambarkan, menjelaskan how something is done, bagaimana sesuatu itu dikerjakan through, melalui a sequence of series, melalui serangkaian pekerjaan. You can find example of this kind of text in cooking books. Anda bisa menemukan contoh-contoh jenis teks ini dalam buku-buku memasak atau buku-buku petunjuk pemakaian. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Let's learn more about how to make something. Saat ini mari kita belajar banyak tentang bagaimana membuat sesuatu. Material summary. Ini untuk minggu pertama ini, prosedur tag of resep. Tag prosedur untuk resep. Procedure tag is an attack. Jadi tag prosedur itu adalah suatu tag that is designed, yang didesain, yang dibuat to describe, untuk menjelaskan, menggambarkan how something is achieved through a sequence of action or step. Bagaimana sesuatu itu didapatkan melalui serangkaian kegiatan. It explain, tag ini menjelaskan, menerangkan how people, bagaimana orang-orang perform different process, memproses berbagai hal dalam urutan dan langkah-langkah. While recipe is a set of direction. Sementara itu, apa itu resep? Resep adalah a set of direction, serangkaian petunjuk with a list, dengan suatu daftar bahan untuk membuat atau menyiapkan sesuatu, khususnya makanan dan minuman. General structure of procedure tag. Berikut adalah struktur generiknya. Ada 3 struktur generik dari tag prosedur ini. Pertama, tag prosedur itu ada goal, di mana goal dari tag prosedur itu pasti punya tujuan. Jadi tujuannya apa? Biasanya goalnya atau tujuan ini berupa judul. Goal, it contain the purpose of the tag. Jadi goal ini berisi tujuan dari tag. For example, how to make spaghetti. Bagaimana membuat spaghetti. Itu pertama, struktur generiknya goal, dan yang kedua adalah material atau ingredient, bahan-bahan atau ingredient. It contain, material atau ingredient ini contain of the material that is used in process. Berisi bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman. For example, the material to cook, contohnya bahan untuk memasak omelette adalah egg, onion,
vegetable oil, minyak sayur, and so on dan sebagainya. Itu ingredient. Yang ketiga untuk struktur generik dari tag prosedur adalah step. Step in bahasa Indonesia is langkah. It contain, step ini berisi langkah-langkah make something untuk membuat sesuatu. For example, contohnya pertama, wash the tomatoes. Pertama yang harus dilakukan langkahnya adalah mencuci tomat, onion, bawang. Pertama, kedua, second, cut the onion. Setelah dicuci, lalu dipotong-potong onionnya menjadi slice, irisan, dan sebagainya. Number 3, the purpose of procedure tag. The purpose of procedure tag is to tell the reader how to do or make something. Ini sudah jelas di atas tadi. Ya, lihat halaman 36. Halaman 36 di buku kalian ada listening. Ada tugas listening. Perintahnya listen carefully, dengarkan dengan seksama. Setelah Anda dengarkan dengan seksama, lalu complete the following tag. Lengkapi tag-tag berikut ini. Kita coba dulu bahas. Ada beberapa kata yang mungkin Anda kurang familiar. How to make ice cream. Ini adalah goalnya, tujuannya. How to make ice cream. Bagaimana membuat es krim. 2. Cup, cangkir, milk, or cream. Jadi Anda siapkan. Ini nanti Anda isi. Bagian yang kosong ini nomor 1. Nama berikutnya 2 cup milk or cream, 1 cangkir salt, garam, beberapa atau sejumlah ice, 2 sendok 2 tablespoon sugar, gula, 1 sendok ekstrak vanili. Yang ketiga, ini kosong, bla bla, silakan. Utensil itu peralatan, below di bawah. The tub or large coffee can hold salt and ice. Anda siapkan adalah kaleng kopi yang cukup besar atau tub, wadah, hold untuk menampung salt dan ice, garam tadi. Glass bowl, mangkuk gelas, atau bisa juga kaleng kopi kecil. Mixer or whisk, ice cream scoop, sendok. Storage container for the freezer, penyimpanan atau wadah untuk freezer. Kalau sudah paham beberapa kata ini, kalian bisa simak audio yang akan ditampilkan berikut ini. Dengarkan dengan seksama audionya. Listening script, page 36. How to make ice cream ingredients. 2 cups milk or cream, 1 cup salt. Several cups of ice, 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon vanilla extract. Prepare the utensils below. The tub or large coffee can hold salt and ice. Glass bowl or small coffee can. Electric mixer or whisk. Ice cream scoop. Storage container for the freezer. Kalau kurang jelas, saya coba ulang lagi. Listening script, page 36. How to make ice cream ingredients. 2 cups milk or cream, 1 cup salt. Several cups of ice, 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon vanilla extract. Prepare the utensils below. The tub or large coffee can hold salt and ice. Glass bowl or small coffee can. Electric mixer or whisk. Ice cream scoop. Storage container for the freezer.
Nomor 5, first, pertama, ini nanti isi Anda. Bagian yang kosong ini nanti akan perdengarkan audio yang kedua. First, pertama, setting up the cooling. Menyiapkan cooling titik-titik stir. Stir itu kocok ice and salt garam in a large container dalam wadah yang besar. Lalu titik-titik ingredient bahan-bahan mix, campurkan susu, gula, vanila dalam mangkok gelas. Lalu set this bowl in the tub, lalu tempatkan this bowl ini dalam tub fill yang sudah diisi dengan ice dan rock salt. Make sure that the salt, bahwa garam itu doesn't spill, tidak tumpah ke dalam titik-titik. Kedua, berikutnya mix, campurkan di ice cream. Mix the ingredient, campurkan bahan-bahan itu dalam titik-titik yang small dengan vigorously. The salty ice mixture will cool the mixture down until it turn into ice cream. Campuran es yang sudah pakai garam ini will cool, akan cool. The mixture akan mendinginkan sampai berubah menjadi ice cream. It should take about, diperlukan waktu 10 sampai 15 menit. Stir, kocok the ice cream using either method, dengan metode lainnya. Number 10, titik-titik sampai it is free from ice crystal and its right consistency. Terakhir, last storage and serving. Ice cream is ready. Steps 1. First, setting up the cooling apparatus. Stir ice and salt in the larger container. Then, combine the ingredients. Mix the milk, sugar, and vanilla in the glass bowl. Then, set this bowl in the tub filled with ice and rock salt. Make sure that the salt water does not spill into the bowl. 2. Next, mix the ice cream. Mix the ingredients in the small container vigorously. The salty ice mixture will cool the mixture down until it turns into ice cream. It should take about 10 to 15 minutes to stir the ice cream using either method. Stir until it is free from ice crystals and is the right consistency. 3. Last, storage and serving. Ice cream is ready. Ini masih ada di halaman 36, silakan Anda dengarkan lagi. Sambil Anda mendengarkan, silakan Anda lengkapi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Using, menggunakan bowl itu mangkuk, yellowish ke kuning-kuningan, sayur, fishes, keping, heat, panas, spatula itu sodet, reserve, sediakan, finally, akhirnya. How to make omelette, bagaimana membuat. Ingredient, bahan-bahannya, egg, onion cut into onion cut, jadi onionnya, bawangnya cut dipotong-potong, titik-titik, garlic, bawang putih, salt, and titik-titik. Silahkan dengarkan audionya. How to make omelets. Ingredients: an egg, onions cut into pieces, garlic, salt, and vegetable oil. Step to make, masih lanjutannya. Yang ketiga, first, pertama, the garlic, salt, bawang putih, garam. Second, yang kedua, break the egg into bla bla bla, pecahkan telur menjadi. Third, ketika bubuhkan onion, garlic and salt. Langkah keempat, campurkan them, spoon, sendok. Yang kelima, titik-titik, frying pan, penggorengan. Yang keenam, pour, taburkan dough, adonan ke dalam
Katel white until the dough, tunggu sampai adonan look nampak titik-titik. Yang ke-7, lip, angkat menggunakan titik-titik dan letakkan titik-titik. White until the color, tunggu sampai warnanya kekuning-kuningan. Dan yang ke-10, put the omelette, letakkan omeletnya di dalam piring. Silahkan Anda simak lagi audionya dengan seksama. To make. First, heat the garlic and salt. Second, break the egg into a pound. Third, put the onions, garlic, and salt. Fourth, mix them using a spoon. Fifth, reserve a frying pan. Sixth, pour the dough into the frying pan. Wait until the dough looks yellowish. Seventh, lift using spatula and put in bowl. Wait until the color is yellowish and finally, put the omelet into a plate. Oke, that's it. Sudah sampai di sini saja dulu. Nanti kita minggu depan kita bahas mengenai halaman 37 38. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.